Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Riza Oktaviana Suyata Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan BATS 3 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025 dengan NIM 27030251763. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lasem akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di kelas 10 Merdeka 10 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan metode pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk pagi hari ini kita awali pembelajaran dengan berdoa dulu, ge. Oke. Mari ketua kelas, silakan disiapkan dulu. Tempat duduk sahabat, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa doa selesai. Baik, sekarang sudah siap untuk pelajaran? Siap. Sebelumnya saya absen dulu hari ini. Ahmad Ridwan, Ahmad Faiz, Ainuna, Akmal, Muhammad Hafiz. Baik, sekarang kita ke bab baru setelah kemarin kita sudah membahas tentang apa, Cah? Akhlak mazmumah. Sekarang kita ke bab baru yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar ya apa itu pergaulan bebas? Ya. Apa itu? Pergaulan yang lingkungannya tidak sesuai dengan norma. Iya, betul. Pergaulan yang tidak sesuai dengan norma. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui? Contohnya misalnya, contoh dari pergaulan bebas yang kalian ketahui itu apa saja? Minum-minuman keras, judi, narkoba. Oke. Nah, tahu ya itu perbuatan yang tidak baik, jadi kalian harus bisa memilih pergaulan, oke? Selanjutnya, kalau zina, kalian sudah pernah dengar ya apa itu zina? Sudah. Apa itu zina? Iya, betul. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setiap kegiatan kalian pasti punya tujuan ya, sama dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang punya tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, diharapkan dengan adanya pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina.
Yang kedua, diharapkan kalian dapat memecahkan masalah tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Baik, sekarang kita perhatikan PowerPoint yang ada di depan bersama-sama. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kalau misalkan ada hal yang penting yang perlu dicatat, silakan kalian catat ya. Pembelajaran pada pagi hari ini kayaknya lebih enak kita ice breaking dulu ya, biar lebih seger ya. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Barangkali ada punya ide? Ya, silakan Akmal. Oke teman-teman, ini izinkan saya untuk memimpin ice breaking ya. Di sini teknisnya berpasangan dengan sebangku kalian 2 orang. Terus kemudian salah satu tangannya membentuk gini, tapi kami minta maaf. Ya, Kamu gini. ya masuk atas sedikit. Yang satunya sebelah kanan kirinya. Nah, nanti instruksinya mendekat, sedang, dan menjauh. Kalau mendekat berarti semakin dekat, sedang, kalau menjauh semakin jauh. Dan yang terakhir adalah tanggap. Jadi nanti yang gini itu menangkap temannya, tangan temannya itu. Oke. Apa? Ya, cepet-cepetan. Yang ditangkap itu menghindar. Coba ya, 1 kali dulu. Ya, contoh. Menjauh. Dekat. Menjauh. Dekat. Sedang. Menjauh. Tangkap. Ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Gantian. Sekali lagi. Breaking dari Akmal. Wes fresh semua? Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang boleh duduk kembali. Oke, disiapkan dulu ballpoint serta buku tulisnya. Oke. Pengertian pergaulan bebas seperti tadi yang dikatakan Akmal, pengertian pergaulan bebas yaitu pergaulan yang melampaui batas norma agama, budaya, dan kesopanan. Nah, pergaulan bebas juga bisa diartikan hubungan tanpa batas antara lawan jenis. Sudah ada bayangan ya? Oke, kemudian pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai mengabaikan nilai moral, ya, dan bisa menjerumus ke arah zina. Sekarang perhatikan lagi PowerPoint selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada gambar apa, Cah? Yang sebelah sini? Ya, mabuk-mabukan. Dan yang kedua? Tawuran. Ya, ini berarti salah satu atau salah 2 contoh dari pergaulan bebas. Berarti dia ini melanggar apa ya? Melanggar norma. Selanjutnya pengertian zina. Tadi yang juga sudah dijelaskan Andin, kalau zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Jadi nek ono perempuan dan laki-laki yang punya hubungannya yang tidak diketahui orang di luar pernikahan yang sah, tidak memiliki ikatan. Kemudian zina itu dihukumi haram. Barang haram atau sesuatu yang haram itu merupakan dosa besar. Baik, di dalam zina ini ada dalilnya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ada yang tahu ayatnya seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, beri tepuk tangan untuk Nabila.
sekarang kita amati lagi PowerPoint yang ada di depan. Nah, ini Cah, ada contoh dari Zina. Sing satu iki lah apa iki? Iya, yang satu Goncengan. kalian kenal nggak yang goncengan? Itu salah satu contoh dari perbuatan zina. Kalian tahu ya? Ini contoh dari perbuatan zina. Jadi kalian kalau bisa dan wajib bisa menjauhi zina. Oke, sekarang kita saya membagi kelompok kalian untuk berdiskusi. Ya, jadi 4 kelompok. Seperti yang sudah saya jelaskan, nanti pemimpinnya ada Faiz, Reski, Akmal, dan Andin. Kalian boleh memilih, terserah kalian mau ikut ke kelompok yang mana. Sekarang langsung saja membentuk kelompok. Tulis nama anggota beserta jawabannya di LKPD yang kalian sudah pegang. Oke? Silakan. Kita presentasikan, kalian presentasikan perwakilan kelompok saja yang maju ya. Oke, kelompok siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 2 silakan perwakilan 2 anak boleh, 3 anak boleh, silakan. Yang lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kasus ini. Jawaban yang dari pertanyaan yang telah dibacakan oleh rekan saya yaitu adakan pembinaan dari pihak sekolah terhadap para siswa dan siswi, serta orang tua juga terlibat dalam mengawasi pergaulan anak, dan juga dengan meningkatkan pemahaman agama dan moral bagi remaja agar mengetahui batas pergaulan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dan dari kami, apakah ada pertanyaan? Izin menanggapi. Dari kelompok 3, bahwa penjelasannya mudah dipahami dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk mengurangi atau menjaga pergaulan bebas dan zina. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah Anda berikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil pembelajaran kita hari ini, dari presentasi kalian, ada yang mau bertanya tentang materi kali ini? Andin? Apakah ada dampak lain yang terjadi selain bagi keluarga, bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari kasus ini?
Baik, pertanyaan yang bagus dari Andin. Jadi, apakah ada dampak lain selain bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari kasus ini yang sudah ditampilkan di layar? Dampaknya apa saja? Itu ada terjadi dampak pada anak yang sudah dikandung dari hasil dari perbuatan zina. Dampak yang pertama yaitu anak tersebut tidak mendapatkan nasab. Tahu nasab? Ya, tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Jadi misalkan kok anak itu bernama Mawar, nanti Mawar itu tidak bisa binti ayahnya, tetapi binti dari ibunya, itu namanya nasab atau keturunan. Paham ya? Yang kedua, anak tersebut tidak dapat atau tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, ya, gak untuk warisan. Yang ketiga, dampaknya apabila anak tersebut perempuan, nanti ketika menikah, ayah biologisnya dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali nikah. Paham sampai sini? Andin gimana? Oke. Baik, dari hasil presentasi kalian sangat luar biasa. Maka sekarang boleh dikumpulkan dulu RPP-nya. Satu, dua, tiga, dan empat. Silakan bawa dua RPP. Dari presentasi kalian yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4, bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi ini apa Is? Dari pembelajaran pagi ini saya bisa mengetahui tentang faktor yang menyebabkan perbuatan zina, kalau dites juga terdapat dampak-dampak yang terjadi setelah melakukan perbuatan zina. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam zina. Untuk itu di rumah jangan lupa belajar ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.